Halo, perkenalkan, nama saya Asnia Zaromanaf dari kelas 12 TKJ 4. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tema Mawaris dalam Islam dan menghitung jumlah harta waris sesuai rumus kaidah Islam. Pengertian mawaris. Kata mawaris berasal dari kata waris atau al-mirats, waritsa yang berarti berpindahnya sesuatu, yakni harta yang berupa materi dari seseorang yang disebut sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut sebagai ahli waris. Ilmu yang mempelajari hal-hal yang menyangkut waris disebut dengan ilmu mawaris atau dikenal juga dengan istilah faraid. Kata faraid atau dalam bahasa Arab mafru'ah adalah bagian pada harta peninggalan yang telah ditentukan kadarnya. Sedangkan secara istilah, mawaris atau warisan diartikan sebagai perpindahan harta atau kepemilikan suatu benda dari orang yang telah meninggal dunia. Dasar hukum mawaris. Hukum mawaris mengatur hal-hal yang menyangkut harta peninggalan atau mawaris yang ditinggalkan oleh ahli waris atau orang yang meninggal dunia. Ilmu mawaris dalam Islam mengatur peralihan harta peninggalan dari pewaris kepada nasabnya atau ahli warisnya yang masih hidup. Ahli waris dari pihak laki-laki. Yang pertama, anak laki-laki, cucu laki-laki, atau anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, bapaknya, kakek atau bapaknya bapak dan seterusnya, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, saudara laki-laki bapak yang sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki bapak seayah, suaminya, dan lelaki yang memerdekakan mayat tersebut. Jika semua ahli waris tersebut ada, yang berhak menerima warisan hanya 3, yaitu bapak, anak laki-laki, dan suami. Ahli waris dari pihak perempuan. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, ibunya bapak, ibunya ibu dan seterusnya ke atas, ibunya, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istrinya, dan wanita yang memerdekakan mayat tersebut. Jika semua ahli waris perempuan ada, yang berhak menerima warisan hanya 5. Istri, anak perempuan, cucu perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki, ibu, dan saudara perempuan sekandung. Selanjutnya, jika ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan semuanya ada, yang berhak mewarisi harta hanya 5 orang saja, yaitu suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Menghitung jumlah harta waris sesuai rumus kaidah Islam. Contoh pertama adalah harta waris sebesar 24.000, ahli waris bapak, ibu, dan 2 anak laki-laki. Maka bapak dihitung 1/6 dikali 24.000 sama dengan 4.000, ibu dihitung 1/6 dikali 24.000 sama dengan 4.000, dan 2 anak laki-laki atau asobah sama dengan 16.000 atau 8.000 per anak. Contoh kedua adalah harta waris 48.000, ahli waris istri, ibu, bapak, dan 2 anak laki-laki. Maka istri dihitung 1/8 dikali 48.000 sama dengan 6.000, ibu dihitung 1/6 dikali 48.000 sama dengan 8.000, bapak dihitung 1/6 dikali 48.000 sama dengan 8.000, dan 2 anak laki-laki atau asobah 13.000 atau 6.500 per anak. Contoh ketiga adalah harta waris sebesar 36.000, ahli waris bapak, kakek, dan anak perempuan. Maka bapak dihitung 1/6 dikali 36.000 sama dengan 6.000, anak perempuan dihitung 1/2 dikali 36.000 sama dengan 18.000, sisanya diberikan kepada bapak sebagai asobah dan kakek mahjub. Berikut yaitu contoh keempat adalah harta waris sebesar 15.000, ahli waris suami, bapak, dan ibu. Maka suami dihitung 1/2 dikali 15.000 sama dengan 7.500, ibu dihitung 1/3 dikali 15.000 kurang 7.500 sama dengan 2.500, dan bapak sebagai asobah. Yang terakhir contoh kelima adalah
Harta waris sebesar 160.000, ahli waris kakek, nenek, dan 2 orang istri. Maka 2 istri dihitung 1/4 dikali 160.000 sama dengan 40.000 atau 20.000 per istri. Nenek dihitung 1/3 dikali 160.000 dikurang 40.000 sama dengan 40.000 dan kakek sebagai mahjub. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.